Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak absensi dulu ya. Rahmat, hadir. Zaki, Rizka, Alhamdulillah hadir semua ya. Masya Allah. Baik, sebelum kita belajar seperti biasanya, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Amin. Baik, Bapak minta sebelum kita menerima materi, kita belajar, Bapak minta untuk duduk yang rapi semua. Yang masih main HP, tolong disimpan dulu HP-nya ya. Ya, pintar. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang akhlak tercela. Nah, Bapak mau nanya nih, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Tentang apa? Iya, tentang gibah. Tentang apa lagi? Fitnah. Masya Allah, benar semua jawabannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang akhlak tercela, ya, yaitu yang terakhir, akhlak tercela yang terakhir yaitu apa? Namimah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu namimah, kemudian apa itu penyebab timbulnya, apa saja penyebab timbulnya namimah, kemudian dampak negatif dari perbuatan namimah ini ya. Nah, apakah mempelajari namimah ini penting? Sangat penting. Ya. Kenapa penting? Karena ini merupakan akhlak tercela yang mana kita semua kaum muslimin sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi perilaku yang namanya namimah ini ya anak-anak semua ya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari namimah? Nah, yang pertama, kita sadar bahwa namimah ini merupakan dosa besar. Namimah merupakan dosa besar. Begitupun juga gibah. Gibah itu hanya membicarakan orang lain gitu. Dan namimah ini lebih parah lagi dari gibah. Nah, namimah di dalamnya itu sudah pasti ada gibah gitu. Nah, makanya dikatakan lebih parah. Kalau gibah belum tentu namimah, kalau namimah sudah pasti gibah. Nah, makanya ini termasuk dosa-dosa besar ya, anak-anak semua. Nah, yang kedua, agar kita dapat menjauhi perilaku yang namanya namimah gitu. Nah, baik. Sekarang Bapak tanya semua nih, ada yang tahu nggak apa itu namimah? Yang tahu coba angkat tangan. Ya, adu domba, Masya Allah, 100, sangat benar sekali ya. Baik, Bapak akan jelaskan. Namimah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab an-namimah yang artinya adu domba. Adapun definisi namimah secara istilah, namimah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu adalah orang yang diceritakan maupun orang yang mendengarnya dengan tujuan agar terjadinya permusuhan anak-anak. Nah, maka dari itu sangat namimah ini udah dia membicarakan orang lain ya, udah dia menggibahi orang lain, ngadu domba lagi. Itulah namimah ini memang sangat kejam memang. Maka dari itu kita semua harus sadar bahwa ini perilaku yang Allah tidak suka dan Allah murka atas orang-orang yang berperilaku namimah ya. Maka dari itu semoga kita dijauhi dari perilaku namimah ini. Nah, sekarang adapun contoh dari namimah, contoh sederhananya contohnya seperti si A dan si B. Nah, si A dan si B ini merupakan dua orang sahabat. Dia dari kecil selalu jalan berdua, maksudnya berinteraksi berdua, bergaul berdua gitu ya, sehingga mereka ini sangat akrab. Kemudian ada saudaranya yang lain si C, melihat keakraban si A dan si B, melihat kedekatan si A dan si B, dia ada perasaan tidak senang kepada si A dan si B ini anak-anak. Yang kemudian si C berusaha untuk merusak persahabatan si A dan si B. Nah, dengan berbagai upaya si C dengan perkataannya atau dengan saling sindir atau gemar ngomong berlebih-lebihan kepada si A atau si B, yang kemudian terjadilah permusuhan antara si A dan si B. Kemudian penyebab timbulnya namimah. Ada yang tahu nggak apa penyebab yang pertama? Masya Allah, benar sekali, adanya perasaan tidak senang kepada orang yang diceritakan. Kemudian yang kedua,
adanya sifat dengki kepada pada diri seseorang yang mengakibatkan adanya ketidaksenangan kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan ataupun kesuksesan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mencari muka, ya, agar orang-orang bersimpati padanya. Kemudian yang terakhir apa, yang keempat? Nah, yang keempat, gemar berbicara berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, ya. Berdusta, ngomongnya penuh dusta intinya. Nah, ini semua dapat menyebabkan timbulnya perilaku namimah, anak-anak. Nah, kemudian setelah penyebab timbulnya namimah, ada dampak nggak? Ada tentunya. Apa sih dampak negatif dari namimah ini? Dampak negatif namimah yang pertama yaitu apa semua? Masya Allah, benar sekali, merusak tali silaturahmi. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Yang ketiga apa? Merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Masya Allah, pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, apa semua? Ayo, berbicara dong. Iya, Masya Allah, hilangnya ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan murkanya. Itu dampak negatif dari perbuatan namimah ya, anak-anak. Ya, itu semua kita bisa kita bisa tahu bahwasanya perilaku namimah ini merupakan perbuatan yang sangat kejam, keji gitu ya. Kita sudah punya hubungan baik dengan saudara kita, kemudian ada saudara kita yang lain ingin mengadu domba di antara kita, atau kita mengadu domba kepada orang lain, dan itu semua adalah contoh-contoh perbuatan namimah yang harus kita jauhi. Baik, karena waktu telah selesai, mungkin kita cukupkan sekian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti minggu depan kita akan mempraktekkan semua bentuk macam-macam akhlak tercela tadi yang kita telah pelajari ya, yaitu ghibah, fitnah ataupun namimah ya. Nanti kita akan mempraktekkan di pekan yang akan datang ya. Diharapkan kepada anak-anakku semua untuk mempersiapkan dirinya ya, agar bisa bisa mempraktekkan dengan baik bentuk macam-macam akhlak tercela yang telah kita pelajari. Dengan ini agar kita bisa mendalami lebih dalam bagaimana sih sebenarnya akhlak tercela itu, bagaimana sih sebenarnya ghibah, bagaimana sebenarnya namimah dan lain sebagainya. Baik, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.